Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa berjumpa dan belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 jilid 4A ya. Kita kali ini masih membahas di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup ya, di subtema 1, yang mana kemarin sudah kita bahas soal ayo berlatih untuk muatan pelajaran IPA. Nah, kali ini kita akan membahas soal dari muatan pelajaran IPS di tema 3 subtema 1 ya, yang mana untuk muatan pelajaran IPS kali ini tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya ya. Ada dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai ya. Oke, langsung saja kita bahas soal ayo berlatih di halaman 150 untuk muatan pelajaran IPS ya, tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Ini hanya ada 2 nomor ya, jadi pembahasannya kita bahas secara singkat saja. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, lengkapilah tabel berikut ya. Ini ada penjelasan tentang kenampakan alam di daerah pantai, dataran rendah, dan juga dataran tinggi. Oke ya, di tabel ini ya. Sekarang yang pertama, definisi dari pantai. Pantai itu adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Itu dinamakan dengan pantai ya. Jadi daerah pantai itu umumnya landai dan berpasir. Itu sebenarnya ada di bacaan di atasnya ya, atau di materi. Kita bisa membaca lagi ya. Kemudian untuk dataran rendah itu adalah daratan ya dengan ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Itu dataran rendah ya. Jadi setelah pantai kemudian kita ke dataran rendah, kemudian yang lebih tinggi lagi itu adalah dataran tinggi. Dataran tinggi itu daratan dengan ketinggian 200 sampai dengan 600 meter di atas permukaan laut. Jadi MDPL itu adalah meter di atas permukaan laut. Itu definisi ya untuk pantai, dataran rendah, dan juga dataran tinggi. Kemudian sumber daya alam yang ada apa saja ya untuk daerah pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi ya. Untuk daerah pantai, sumber daya alam yang ada itu adalah ikan laut, udang, cumi-cumi ya, mungkin ada juga ya rumput laut ya. Jadi ada banyak sekali sebenarnya. Ini cuma saya tulis beberapa, kalau mungkin mau lebih banyak bisa dilihat di materi ya, tapi ini sudah cukup kalau menurut saya. Kemudian untuk di dataran rendah itu ada padi, tebu, karet, kelapa sawit ya. Kemudian untuk sumber daya alam yang ada di dataran tinggi itu ada teh, kopi, dan juga kina. Kita lanjutkan ke pemanfaatannya. Pemanfaatan untuk daerah pantai itu biasanya dimanfaatkan untuk apa? Untuk pelabuhan, pasar ikan, dan juga tempat wisata ya untuk daerah pantai. Kemudian bagaimana untuk pemanfaatan dataran rendah? Pemanfaatan dataran rendah itu untuk pertanian, perkebunan, industri, dan juga perumahan. Sedangkan pemanfaatan untuk dataran tinggi itu biasanya di dataran tinggi itu banyak sebagai perkebunan ya, peternakan, dan juga biasanya ada banyak villa ya di dataran tinggi karena daerahnya yang cukup dingin ya. Dataran tinggi itu biasanya seperti itu. Oke, kemudian bagaimana dengan mata pencahariannya? Tentulah juga ada perbedaan untuk daerah pantai, dataran rendah, dan juga dataran tinggi. Untuk mata pencaharian penduduk di daerah pantai biasanya sebagai nelayan ya, kemudian sebagai peternak ikan laut ya tentunya, kemudian ada juga petani garam.
Kadang ada juga ya petani rumput laut, itu juga bisa. Kemudian untuk dataran rendah, mata pencarian penduduknya adalah sebagai petani, peternak, kemudian pegawai perusahaan. Sedangkan untuk dataran tinggi, mata pencarian penduduknya kebanyakan adalah sebagai petani dan juga peternak ya, karena daerahnya agak dingin, biasanya untuk peternakan juga lebih cocok di dataran tinggi. Itu untuk penjelasan soal nomor 1 ya, tentang ciri-ciri dari daerah pantai, dataran rendah, dan juga dataran tinggi. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Mengapa dataran tinggi sangat cocok untuk perkebunan teh? Ini juga ada di materi, kita lihat di bawah gambar itu sebenarnya sudah ada ya. Di sini saya tuliskan saja ya. Karena suhu yang cocok untuk pertumbuhan teh lah itu. Jadi dataran tinggi itu cocok untuk perkebunan teh karena apa? Suhunya yang cocok untuk tanaman teh ini ya, untuk tumbuh atau untuk pertumbuhan. Ya, mungkin ini dulu penjelasan untuk video kali ini ya, tentang ciri-ciri dari dataran tinggi, dataran rendah, dan juga daerah pantai. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 jilid 4A. Untuk tidak ketinggalan video-video berikutnya, silahkan yang belum subscribe mungkin subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk dinyalakan lonceng ya. Di sini juga apabila kalian ketinggalan bisa kalian cek ya di playlist, sudah saya buatkan playlistnya untuk pembahasan Bu Pena kelas 4. Demikian juga untuk matematikanya. Jadi di sini tidak saya bahas untuk matematikanya karena sudah merupakan mata pelajaran tersendiri ya, sudah dipisah dari pelajaran tema ya, sehingga tidak saya bahas kalau untuk matematikanya. Dan mungkin kalau pengen pembahasan lengkap di penilaian hariannya, ada juga satu channel ya, itu channelnya Devina Mutia. Kalau di situ kita bahas lengkap ya untuk matematikanya juga untuk soal di penilaian harian. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.